Selamat siang semuanya dan selamat datang di video hari ini. Di hari ini saya akan menunjukkan cara mendownload dan menggunakan MySQL Server ya. Pertama, kita akan membuka sebuah web browser, bisa Chrome, bisa Microsoft Edge. Saya akan menggunakan Microsoft Edge. Pertama, kita cari MySQL Download. Klik link yang paling atas, ini untuk mendownload saja. Kita akan pakai yang Community GPL Downloads ini ya. Karena kita menggunakan Windows, kita akan menggunakan yang installer for Windows ya. Lalu kita download, pokoknya yang paling besar, itu yang kita download ya. Atau yang start my download. Oke, ini kita akan menunggu saja sampai selesai dan saya akan kembali. Ya, setelah downloadnya sudah selesai, kita langsung buka saja ya. Nah, kalau misalnya ditanya ada muncul pertanyaan yes or no, jawab saja yes. Biasanya dia akan muncul 2 kali. Ya, tergantung sih sebenarnya, tapi di saya 2 kali. Oke, kita akan klik setup type yang custom. Nah, di sini kita akan mengambil 3 hal. Yang pertama, servernya, pindahkan. Lalu yang kedua, workbench, itu ya, ini. Dan yang ketiga itu adalah shell-nya ya. Nah, pastikan semua versinya ini yang sama ya. Oke, yes. Execute saja. Ini kemungkinan besar akan membutuhkan waktu yang rada lama, jadi saya akan cut dan saya kembali ketika prosesnya sudah selesai. Ya, jadi ketika downloadnya sudah selesai, kita akan next saja, next lagi, dan lagi. Nah, saya kan ini udah pernah membuatnya ya. Tapi kalau misalnya belum pernah, kita harus di sini itu akan meminta kita membuat root password ya. Tapi karena saya sudah pernah membuat root password, saya akan masukkan saja password saya ya. Jadi root itu sebenarnya adalah penggunanya ya. Biar nggak semua orang bisa mengakses servernya gitu. Oke, kita execute lagi saja. Kita tunggu. Oke, finish. Nah, kita finish lagi. Ya, kalau sudah muncul seperti ini sudah benar. Nah, kita itu akan melakukan aktivitas kita itu di workbench. Tapi sebelum kita bisa melakukan hal ini, pertama kita akan mengopen File Explorer ya. Lalu kita akan mencari di folder komputer kita, yaitu bin ya. Kita cari bin. Sebenarnya bukan binnya sih, MySQL. Nah, ini MySQL. Oh, tapi sepertinya cari langsung saja ya. Di sini kita cari MySQL. Wah, bukan ini. Berarti seharusnya di sini. Sebentar ya, saya akan mencarinya dan saya akan kembali ketika sudah ketemu. Ya, di sini sudah ketemu ya file MySQL-nya. Lalu kita akan klik yang MySQL server ini dan klik yang bin. Oke, dari sini kita tidak perlu mengambil apa-apa. Kita hanya perlu mengopi link ini yang di atas ini. Kita copy saja. Lalu kita akan membuka edit the environment, the system environment ya. Nah, kita akan klik environment variable dan kita lihat di bagian path. Itu yang ini. Nah, sorry, bukan yang ini. Tapi yang di bawah sini. Nah, di sini kalau misalnya belum ada yang ini, link ini, tambahkan baru saja, klik new, lalu tambahkan linknya ya. Tapi karena di sini sudah ada, saya tidak perlu menambahkannya lagi. Oke, dengan begitu kita bisa langsung saja ke command prompt untuk mengecek versinya ya. Ya,
ini versinya sudah muncul. Lalu kita bisa melakukan SQL u root. Ini untuk masuk ke MySQL. Kita masukkan saja. Ya, passwordnya yang tadi sudah dimasukkan dan kita berhasil masuk ke MySQL-nya. Nah, untuk melihat database yang udah ada, kita bisa menggunakan show MySQL, bukan, show databases ya. Jangan lupa titik koma. Titik koma itu penting. Nah, untuk membuat database baru, bisa menggunakan create, lalu database, dan nama databasenya. Misalnya, baru. Oke, lalu kita bisa ngecek, ya, sudah ada database yang baru. Nah, kembali ke sini, kita bisa masuk ke sini. Ups, sorry. Ya, nah, ini seperti yang saya bilang tadi, saya sudah pernah mencoba membuatnya ya. Jadi, ini kita bikin baru saja, nggak apa-apa. Kita menggunakan create, itu untuk membuat database baru, salah satu contoh data definition language ya. Kita misalnya, kita misalnya membuat nama ruangan, atau enggak jumlah ruangan gitu ya. Ruang, lalu kita akan membuat seperti ini. Nama ruang, yaitu kita bisa buat varchar. Terus kita menggunakan koma, nomor, ruang, int, koma. Yang terakhir kita misalnya mau meletakkan di lantai mana ya? Lantai. Ya, seperti ini. Int juga ya, karena ini dua ini merupakan angka gitu ya. Nah, kita tutup. Ya, sorry, ini ada kurang table. Nah, seperti ini. Jadi, ini kenapa nih? Ya, tinggal di type ulang saja. Tadi karena belum ke refresh ya. Nah, untuk memasukkan datanya, kita akan menggunakan DML ya, atau data modification language seperti insert. Nah, insertnya itu kita insert into ruang ya. Berarti kita memasukin data ruangannya kan. Insert into ruang. Berarti nama underscore ruang, koma, nomor ruangannya tadi. Dan yang terakhir lantainya ya. Oke, jadi kita akan memasukkan datanya. Yang pertama, nama ruangannya itu misalnya kita perlu petik koma ya, karena ini merupakan string. Pantry misalnya. Terus nomor ruangan misalnya 113 dan lantai ruangannya misalnya 2. Seperti ini. Terus misalnya ruang kelas. Nah, kita masukkan 107 di lantai 6. Nah, di sini kita tentunya kan perlu membuat jadi sistem sortir ruangan ya. Kita tidak menggunakan sistem sortir berdasarkan nomor ruangan, tapi berdasarkan lantai ya. Karena siapa tahu
ruangan 113 ini perlu dipindahkan kan. Jadi kita akan menggunakan nih, kita akan membuat primary key. Nah, jadi primary key itu adalah kunci sortir utamanya ya. Oke. Lalu kita akan membuat query dan kita akan mengexecute. Nah, seperti ini sudah muncul ya. Nih, ini hasilnya yaitu pantry yang tadi sama kelas. Oke, sekian dari video ini. Terima kasih telah menonton. Sampai jumpa.